Shalom adik-adik SCM yang kakak kasihi. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan belajar dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh menjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu, ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam ke hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adik-adik yang kakak kasih, kita tahu bahwa kita semua ini adalah orang berdosa. Mungkin minggu lalu kita sudah mendengar bahwa kita semua tidak ada yang benar di hadapan Allah. Kita semua itu berdosa, di bawah hukum dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita mewarisi dosa. Mau atau tidak mau, kita mewarisi dosa. Tetapi sekarang ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah itu karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi bukan karena kita bisa benar di hadapan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebetulnya kita semua ini tidak bisa lepas dari penghukuman Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu berdosa dan kita sudah mewarisi dosa. Adik-adik, ketika adik-adik berbohong, tentu orang tua tidak mengajarkan adik-adik berbohong ya. Tapi adik-adik bisa berbohong. Ya enggak? Berarti kita sudah mewarisi dosa. Tidak ada yang mengajarkan adik-adik berbohong, tapi adik-adik bisa berbohong. Jadi dosa itu memang sudah warisan dari sananya. Darah kita, tubuh kita semua sudah berdosa karena kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Jadi tidak ada yang bisa dimegahkan dalam hidup kita. Oh, karena aku. Bukan. Tetapi karena Tuhan Yesus karena mengasihi kita, Dia mau datang ke hadapan kita. Ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini, adik-adik ya. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, apa yang kita rasakan? Tuhan memberikan kita perdamaian. Pendamaian itu artinya apa ya?
Kita tidak lagi menjadi seteru Tuhan. Seteru itu tidak menjadi musuh Tuhan. Kita bisa tenang hidup kita. Kita bisa damai dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan membenarkan kita. Membenarkan itu artinya tidak lagi dipersalahkan, tidak lagi dihukum, tidak lagi masuk ke dalam neraka. Tetapi kita mengalami pendamaian dengan Tuhan. Yang kita tidak lagi ada pembatasan, ya. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan. Adik-adik bisa berdoa sendiri kepada Tuhan. Itu hasil dari pembenaran Tuhan. Karena iman adik-adik kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa datang kepada Tuhan sekarang. Adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa minta sesuatu kepada Tuhan tanpa orang lain. Jangan suruh orang lain, "Ibu, tolong doain dong. Aku mau minta sesuatu sama Tuhan." Tidak perlu. Adik-adik bisa datang sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membenarkan kita. Membenarkan artinya tidak mempersalahkan kita lagi, tidak layak dihukum lagi. Seharusnya kita ini semua harus mati dalam penghukuman Tuhan, dalam murkanya Tuhan. Tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh karena Kristus mati buat kita, maka kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Makanya kita tidak dihukum lagi. Adik-adik yang kakak kasihi, ketika adik-adik diampuni dosanya, adik-adik akan bersyukur, berterima kasih. Adik-adik akan senang menjalani hidup ini. Adik-adik akan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena adik-adik sudah bisa datang ke hadapan Tuhan sendiri. Adik-adik sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Dan adik-adik akan menerima kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang bisa membatasi kita dengan Tuhan. Siapa yang sini adik-adik yang rajin berdoa? Saya rasa, kakak rasa banyak ya di antara kita yang suka berdoa ya. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Adik-adik akan merasakan hubungan dengan Tuhan begitu indahnya. Karena apa? Adik-adik sudah diperdamaikan, sudah bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa di dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi adik-adik bisa menikmati artinya hidup bersama dengan Tuhan. Tidak lagi adik-adik marah ketika mengalami kesulitan bersama dengan Tuhan. Ikut Tuhan rasanya kok senang ya. Walaupun aku tidak punya uang. Kok ikut Tuhan kayaknya bahagia ya. Walaupun aku tidak pintar. Ikut Tuhan kok sukacita. Walaupun adik-adik mungkin tidak punya apa-apa. Ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik loh, ya. Jadi melalui renungan ini kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu membanggakan diri karena kita hebat. Tetapi yang harus kita tahu bahwa Yesus sudah membenarkan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia mati buat kita semua, buat saya, buat adik-adik juga. Dan untuk itulah dia datang ke dalam dunia untuk menembus kita. Karena dia mengasihi kita. Tidak ada cara lain. Zaman dulu kalau mau menembus kesalahan, menembus dosa, harus pakai imam. Imam besar. Imam harus datang ke dalam kemah, ruang maha kudus, untuk mempersembahkan korban, pengampunan dosa, pengakuan salah umatnya, dengan mengadakan korban bakaran, korban sembelihan melalui binatang yang sungguh-sungguh yang terbaik.
dan dicurahkan darahnya. Itu tandanya pengampunan dosa. Akhirnya Tuhan mencium bau-bauan itu, makanya orang itu dibebaskan atau diampuni dosanya. Tetapi saat ini Tuhan Yesus sudah menjadi korban satu-satunya untuk menembus dosa kita. Dosa kita itu sebenarnya banyak dan sangat besar dan tidak bisa diampuni dengan apapun selain dengan darah Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur karena kita sudah diampuni. Karena kita sudah diampuni, makanya Tuhan memberikan pendamaian dan Tuhan membenarkan kita. Yang tadinya kita bersalah, kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Kita tidak mampu melihat Tuhan secara pribadi melalui doa kita. Tetapi ketika Yesus sudah disalib dan mengorbankan tubuhnya, darahnya untuk kita, sekali dan untuk selama-lamanya, dibayar dengan tuntas, dengan lunas, makanya kita diperdamaikan. Makanya kita dibenarkan oleh Allah. Kita bangga menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Dosa kita sudah diampuni. Kita layak mendapatkan kemuliaan Allah. Adik-adik, sejak dosa jatuh ke dalam, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gambar diri Allah itu sudah tidak ada dalam diri kita manusia. Kenapa? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah dalam diri kita itu sudah samar-samar, sudah rusak oleh dosa. Tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui darahnya Yesus Kristus, makanya kita mendapatkan kemuliaan Allah kembali. Jadi adik-adik, kakak harap adik-adik terus maju dalam Tuhan, bersyukur dan berdoa, memuji nama Tuhan, dan rajin ibadah. Tidak lupa menonton channel SCM ini ya, supaya adik-adik semakin kuat di dalam Tuhan. Dan adik-adik menjadi orang-orang yang hebat dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Amin adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.